Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Aditya Wicaksono, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah pemrograman berbasis web, dan juga asisten dosen yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 TRKP 2 akan menjelaskan mengenai proyek akhir kami, yakni web pencarian workspace yang bernama Worklog. Find Your Comfy Place. Tapi sebelum itu, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Uh, Nama saya Mira Ferial dengan NIM B0304201019 dan rekan-rekan saya. Saya Farhad Rahman dengan NIM J0304 2010-33. Saya Ivan Daneral dengan NIM J0304201060. Saya Muhammad Alfa Fadila dengan nomor NIM J0304201032. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dari pokok bahasan kita. Di sini ada 7. Yang pertama itu ada rumusan masalah, yaitu awal mula kenapa kita ngebuat website ini. Lalu yang kedua itu ada tujuan. Apa sih tujuan dari kita membuat website ini? Lalu yang ketiga itu ada manfaat dari website kita. Lalu yang keempat itu ada deskripsi sistem, yaitu menjelaskan tentang penggunaan framework dan database yang kami gunakan dan lain-lain. Lalu yang kelima itu ada ERD atau penjelasan terkait entity relationship diagramnya. Lalu yang keenam itu ada hasil dan pembahasan, yakni demo dari website yang telah kami buat. Dan yang ketujuh itu ada kesimpulan, pembahasan secara singkat, padat, dan juga jelas. Baiklah, langsung saja kita masuk ke section yang pertama, yaitu ada rumusan masalah. Di sini sebelumnya saya sebutkan dulu ya poin-poin dari masalah kita. Yang pertama itu jenuh di rumah, lalu yang kedua itu susah mencari tempat yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, lalu yang ketiga itu kenyamanan tempat mempengaruhi kualitas pekerjaan. Nah, bisa dilihat ya dari poin-poin yang saya sebutkan tadi, ini merupakan acuan mengapa kita ngebuat website Worklog ini. Karena kenyamanan tempat itu sangat diperlukan oleh kita. Ketika suatu tempat nyaman untuk kita, maka hal tersebut akan memberikan nilai tambah dalam melaksanakan tugas yang kita kerjakan. Nah, dengan Worklog, kita bisa tuh mencari tempat workspace sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Karena setiap workspace yang tertera dalam Worklog akan ada detail workspace yang menjelaskan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Nah, untuk poin ketiga ini relate banget nggak sih teman-teman? Karena kenyamanan tempat mempengaruhi kualitas pekerjaan. Oleh karena itu, memilih tempat yang nyaman merupakan hal yang penting untuk mendukung kegiatan kerja atau tugas kita. Kenyamanan itu sangat mempengaruhi produktivitas pekerjaan kita. Karena salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah berada di lingkungan kerja yang baik untuk melakukan suatu pekerjaan. Seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke section yang kedua, yaitu tujuan yang akan dijelaskan oleh Saudara Aflah. Baik, terima kasih Saudara Mira. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan website Worklog ini, yaitu untuk membantu para pengguna, khususnya yang berdomisili di Indonesia, dalam mencari tempat yang sesuai dengan keinginan masing-masing pengguna, dan juga membuat para pekerja merasa nyaman dalam melakukan sesuatu tanpa merasa jenuh hanya di rumah saja. Oke, next. Selanjutnya untuk manfaat dari pembuatan website Worklog ini, yang pertama memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya segmentasi para pekerja, untuk dapat menemukan tempat bekerja dengan suasana yang nyaman, sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu dalam bekerja, serta dapat menghilangkan rasa jenuh ketika sedang melakukan pekerjaan yang diberikan kepada suatu pekerja. Oke, next. Oke, untuk deskripsi sistem, Worklog merupakan sebuah website yang berfungsi sebagai pencarian workspace, yang dimana menyediakan rekomendasi tempat pekerjaan yang dapat diakses melalui internet. Oke, untuk framework yang kelompok kami gunakan yaitu C4, kemudian framework CSS menggunakan Bootstrap 5, kemudian database-nya kita menggunakan MySQL, additional feature-nya kita ada database, kemudian ada what you see is what you get,
Untuk hosting providernya yaitu 000 Web Host. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator yaitu Amir Averia. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Afla. Selanjutnya kita masuk ke section yang kelima, yaitu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Diagram hubungan entitas merupakan diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database yang menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta detail-detail dari atributnya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita memiliki dua entitas. Yang pertama itu ada entitas user, dan yang kedua itu ada entitas tempat. Untuk entitas user, di sini kita bisa lihat ada atributnya, ada ID user itu sebagai primary key, lalu ada user, nama, email, password, dan juga nomor telepon. Lalu yang entitas yang kedua itu ada tempat. Di entitas tempat memiliki atribut ya, bisa dilihat atributnya. Nah, di sini untuk kardinalitas dari entitas kami itu, user dapat mengelola tempat, yang dimana mandatory one mengelola mandatory many. Satu user wajib mengelola minimal satu tempat atau banyak tempat, seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke section yang ke-6, yaitu ada hasil dan pembahasan atau demo yang dijelaskan oleh Saudara Ivan dan juga Saudara Farhan. Baik, untuk demonya di sini kami terdapat dua website, yaitu website untuk customer atau user, lalu ada website untuk dashboard admin. Di website untuk dashboard admin ini berfungsi untuk mengelola tempat workspace-nya dan melihat data tables. Sedangkan untuk worklog ini digunakan untuk website user agar dapat melihat daftar dari workspace yang ada. Nah, baik, untuk website user terlebih dahulu akan saya jelaskan. Di website user sendiri ada 3 page atau halaman, yaitu pertama ada home, yaitu halaman utama, di mana user jika menuju ke website kami akan diarahkan terlebih dahulu ke halaman home atau halaman utama. Di sini terdapat lokasi populer, yaitu lokasi yang direkomendasikan untuk user. Di sini contohnya ada 3 lokasi populer, yaitu pertama ada Collaborato, Lorem Ipsum Cafe, $10 Cafe. Selanjutnya jika user ingin melihat daftar lengkap dari workspace, maka user bisa mengklik button lokasi lain, lalu user akan diarahkan ke halaman workspace. Pada halaman workspace, user akan dapat melihat secara lengkap dari daftar lokasi workspace. Dan jika user ingin memfilter, maka user bisa melakukan dengan 2 cara, yaitu memfilter dengan mencari nama tempat dan kota tempat workspace itu sendiri. Pertama di sini saya akan coba mencari Collaborato. Di sini kita cukup ketikkan lalu kita terapkan, maka akan muncul hanya Collaborato saja. Workspace yang muncul hanya Collaborato saja karena sudah difilter. Selanjutnya jika kita mencari kota, di sini saya akan mencoba mencari Depok, lalu kita terapkan. Nah, maka di sini yang ada hanya workspace yang berada di Depok saja karena sudah difilter. Selanjutnya halaman terakhir yang ada di website untuk user ini ada halaman about. Pada halaman about ini berisi tentang biodata dari tim, yaitu kami sendiri sebagai developer dari website worklog ini sendiri. Selanjutnya untuk website dashboard admin akan dijelaskan oleh Farhan. Kepada Farhan dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Saudara Ivan. Sebelumnya di sini saya mohon maaf untuk mematikan kamera karena kondisi internetnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dashboard dari workload-nya ini sendiri. Sini saya coba keluar dulu. Jadi fungsi dari bagian dashboard workload ini fungsinya untuk mengelola tempat-tempat workspace yang nantinya akan ditampilkan di halaman untuk user atau untuk web workload ini saja. Selanjutnya untuk masuk ke bagian dashboard ini kita harus melakukan login terlebih dahulu. Di sini coba saya masukkan emailnya. Di sini saya akan masukkan passwordnya admin. Di sini saya akan juga mencoba bagaimana kalau passwordnya salah. Misalnya di sini saya tambahkan angka 1 yang seharusnya hanya admin saja. Saya sign in.
Nah, maka nanti akan muncul tulisan password salah. Sini saya langsung saja untuk memasukkan email dan password yang benar. Passwordnya admin, saya sign in. Kalau benar nanti dia akan ke halaman home dari si WordPress ini. Nah, di sini sudah tampil mengenai list-list workspace-nya dalam bentuk data table. Jadi di sini terlihat semua workspace yang ada yang akan ditampilkan di bagian web untuk user, atau nanti akan ditampilkan keseluruhan di bagian sini. Sini coba saya hapus dulu. Jadi di sini terdapat beberapa aksi di dalam tabelnya sendiri, yaitu ada aksi ubah dan juga untuk aksi ubah sendiri ini untuk mengubah mengenai data-data tempat workspace-nya itu sendiri. Sedangkan untuk hapus sesuai namanya untuk menghapus mengenai tempat workspace beserta dengan detail-detail yang lainnya. Selanjutnya di sini di bagian navbar ini ada bagian tambah workspace sesuai namanya. Bagian ini untuk menambahkan workspace-nya itu sendiri. Di sini coba saya contohkan. Saya coba masukkan nama tempatnya namanya Kemenadi. Untuk alamatnya sendiri di Jalan Pengadilan ini. Kelurahannya Bato ini tertengah. Kita ukur coba. Nah, untuk gambar sendiri ini dia bentuknya yang dimasukkan di sini adalah bagian link seperti ini. Untuk gambar duanya. Nah, untuk gambar-gambar ini sendiri dia bentuknya link untuk dimasukkan ke sininya. Selanjutnya di bagian fasilitas kita bisa coba tulis masukkan contohnya fasilitasnya itu WiFi dan power outlet. Nah, untuk keterangannya ini sendiri kami menggunakan editor what you see is what you get, sehingga untuk bagian keterangan ini kita bisa styling mengenai tulisan untuk keterangannya sendiri. Misalnya saya tulis text template Lorem Ipsum, saya enter paragrafnya Lorem Ipsum. Jadi bisa jelas ini dia styling mengenai ukurannya. Atau kalau misalnya mau di italic juga bisa. Ini. Selanjutnya ada jam operasional, saya masukkan saja seperti ini. Hari juga sama, Facebook, saya skip saja dulu. Untuk kontaknya juga, saya masukkan ini. Nah, kalau sudah terisi seperti ini, bisa klik simpan. Nah, ketika sudah kesimpan, maka dia akan menambahkan list box saya itu seperti ini. Nah, karena di bagian sini dia sudah ditambahkan list baru, yaitu Kemenadi, maka di sini seharusnya sudah tampil workspace Kemenadi ini. Jika saya buka seperti ini ada gambarnya. Di sini ada fasilitas, jam operasional, hari operasional, alamat, dan teks keterangannya. Bisa dilihat di sini teks keterangannya itu dia terstyling menggunakan editor what you see is what you get, sehingga dapat di styling seperti ini. Nah, karena di sini ada bagian aksi ubah atau update, kita klik dulu. Jadi fungsinya seperti yang telah saya sebutkan untuk mengubah keterangan mengenai tempat workspace-nya itu sendiri. Saya misalkan ubah di bagian keterangan ini, saya coba ubah menjadi Kemenadi. Nah, saya ubah di bagian keterangannya saja. Kalau dilihat di sini, dia sebenarnya adalah Lorem Ipsum. Jika saya simpan, dia harusnya sudah terupdate. Di sini kita refresh. Nah, bisa dilihat bahwa di sini dia sudah berubah menjadi Kemenadi. Oke, sekian dari saya untuk penyampaian demonya. Saya kembalikan ke
moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Farhan dan juga Saudara Ivan yang telah menjelaskan demonya. Kita akan kembali ke PowerPoint. Baik, kita masuk ke section yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, Workflow merupakan website untuk membantu para pengguna dalam mencari tempat yang sesuai dengan keinginan masing-masing pengguna dan juga membuat kalian merasa nyaman dalam melakukan sesuatu tanpa merasa jenuh hanya di rumah saja. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.